Okay, hello everyone. Before we begin today discuss, allow me introduce myself. My name is Leonardo Octavianusde, and today we will be exploring every fundamental topic in the world. Uh, Exploring a very fundamental topic in the world of economy. The role of money and bank in the modern economy. This material is part of the monetary economy course. Why is it important? Because almost very economy activity from shopping, saving, and investing. To make economy policy decision involves money and financial institution, uh, especially banks. Without understanding understanding this, we won't be able to truly grasp how the economy operates. Oke. Yang pertama, masuk ke pengertian dan fungsi uang. Uang ini bukan sekedar alat tukar fisik seperti yang kita lihat di dompet. Dalam ekonomi, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, serta untuk membayar utang. Untuk fungsi uang sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada medium of exchange, yaitu uang menjadi alat perantara untuk melakukan transaksi. Tanpa uang, sistem barter yang ribet harus dijalankan. Terus yang kedua itu ada unit of account, yaitu uang menjadi ukuran standar yang bisa digunakan untuk menilai harga barang dan jasa. Terus yang ketiga ini ada store of value. Ini uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Artinya nilainya relatif stabil. Untuk yang keempat, masuk ke standard of different payment, yaitu uang digunakan untuk melunasi kewajiban di masa depan. Contohnya dalam perjanjian utang. Masuk ke slide 3, di sini kita membahas tentang sejarah perkembangan uang. Awalnya, manusia melakukan barter, tetapi sistem ini tidak efektif karena sulit menemukan orang yang butuh apa yang kita miliki. Nah, karena era barter ini, setelah era barter ini, maka muncullah uang barang, yang mana seperti emas, perak, dan garam, atau ternak seperti alat. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi uang logam, yaitu punya nilai intrinsik. Lalu, uang kertas yang nilainya dijamin oleh otoritas seperti bank sentral. Terus yang saat ini kita memasuki era uang digital yang dimana alat pembayaran seperti electronic money, mobile banking, dan cryptocurrency menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis uang. Untuk jenis uang ini yang pertama ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Untuk uang kartal ini dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu berupa uang kertas dan logam. Nah, ini adalah uang fisik
yang biasa kita lihat atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang kedua ini ada uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank umum, bisa diakses melalui giro, cek, dan debit. Tapi untuk uang giral ini tidak berbentuk fisik, tetapi punya daya beli. Untuk uang kuasi ini, dia adalah aset keuangan yang liquid seperti deposito berjangka dan surat berharga jangka pendek, tetapi tidak langsung bisa dipakai transaksi, tetapi mudah untuk dicairkan. Untuk yang selanjutnya, masuk ke peran bank dalam perekonomian. Bank itu bank ini berperan sebagai lembaga intermediasi, yang artinya bank menghimpun dana dari masyarakat atau dalam tanda kutip yang punya kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan defisit dana. Nah, untuk peran strategis banknya, yaitu yang pertama ada mobilisasi dana masyarakat untuk investasi produksi, yaitu dengan cara menyalurkan tabungan ke sektor produktif. Terus yang kedua ini ada penyediaan sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung efisien. Terus yang ketiga ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kredit, yaitu dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit. Untuk yang keempat ini menciptakan likuiditas, yaitu bank menciptakan uang giral yang beredar di masyarakat. Untuk yang kelima, fasilitas perdagangan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Untuk selanjutnya masuk ke slide 6, di sini kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, menurut Keynes ini, permintaan uang itu didasarkan pada 3 motif utama yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan likuiditas. Nah, untuk yang pertama di sini ada motif transaksi, yaitu uang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan dan frekuensi transaksi, makin tinggi kebutuhan uang. Nah, untuk yang kedua ini motif berjaga-jaga, yaitu uang disimpan sebagai cadangan darurat. Faktor yang mempengaruhi termasuk ketidakpastian ekonomi. Contohnya seperti saat pandemi COVID-19. Nah, itu. Terus yang ketiga ini ada motif spekulasi, yaitu orang menyimpan uang untuk mengambil peluang investasi. Biasanya saat dipengaruhi oleh suku bunga dan ekspektasi pasar. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke analisis mendalam faktor permintaan uang. Untuk permintaan uang itu tidak hanya dipengaruhi oleh motif pribadi, tetapi juga oleh faktor makro, seperti GDP atau tingkat pendapatan nasional, yaitu semakin besar ekonomi, semakin besar juga kebutuhan akan uang. Terus yang selanjutnya ini ada inflasi, yaitu bila inflasi tinggi, nilai uang menurun, sehingga permintaan real terhadap uang bisa berkurang. Selanjutnya yaitu ada suku bunga, yaitu jika suku bunga tinggi, orang lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito. Terus untuk faktor institusional, seperti kebijakan moneter, teknologi, dan efisiensi sistem pembayaran juga memainkan peran yang sangat penting. Untuk rumusnya di sini ada di bawah sini. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu penawaran uang dan peran Bank Indonesia. Bank Indonesia itu sebagai bank sentral bertugas untuk mencetak uang, terus mengatur kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk komponen penawaran uangnya, yaitu ada
M0 atau monetary base, yaitu uang fisik ditambah dengan uang cadangan. Terus M1 atau yang biasa disebut narrow money, yaitu M0 atau M0 ditambah rekening giro. Terus M2 yaitu broad money, yaitu M1 ditambah dengan tabungan dan deposito. Ya. Selanjutnya kita masuk ke slide 9. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke RR atau reverse requirement ratio. Yaitu jika BI menaikkan RR atau reverse requirement ratio, bank wajib menyimpan lebih banyak cadangan sehingga uang yang disalurkan ke masyarakat lebih sedikit. Terus yang selanjutnya ini ada BI rate atau biasa dikenal dengan suku bunga acuan, yaitu kalau naik pinjaman mahal, maka uang yang beredar turun. Terus untuk operasi pasar terbuka yaitu jual beli surat utang negara untuk menyerap atau menambah likuiditas. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter BI ini itu memiliki dua jenis instrumen, yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk langsungnya sendiri itu intervensi langsung seperti pengaturan suku bunga atau batas kredit. Untuk yang tidak langsungnya itu seperti OTP, diskonto, dan pengaturan cadangan minimum. Nah, untuk pendekatan ini lebih fleksibel dan digunakan dalam sistem ekonomi modern. Untuk slide selanjutnya kita masuk ke slide 10. Di sini fungsi dan peran bank umum. Bank umum ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama founding atau himpunan dana. Founding ini biasanya berasal dari himpunan dari masyarakat. Terus itu contohnya ada seperti tabungan, deposito berjangka, giro, dan sertifikat deposito. Terus untuk yang kedua yaitu lending, menyalurkan dana untuk kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi. Untuk yang selanjutnya di sini ada service atau memberikan jasa, yaitu memberikan layanan keuangan seperti transfer, keliling, dan letter of credit. Untuk peran besarnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, terus membuka lapangan kerja, memperlancar siklus keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk yang selanjutnya kita membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Di sini lembaga ini bukan bank, tetapi tetap berperan besar. Nah, contoh yang pertama itu ada asuransi, dia itu lindungan dari resiko. Terus yang kedua ada reksadana, di sini kelola dana masyarakat. Terus yang ketiga di sini ada penggadaian, yaitu memberikan kredit dengan jaminan. Terus selanjutnya ada leasing. Leasing ini biasa dikenal sebagai sewa guna pembiayaan barang modal dengan sistem sewa atau sewa guna usaha barang modal. Untuk untuk multi-finance, ini pembiayaan kendaraan dan elektronik. Itu pembiayaan konsumen untuk berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir, pasar modal. Itu tempat transaksi saham dan obligasi. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke slide 12. Di sini proses penciptaan uang giral. Bank itu menciptakan uang giral melalui pemberian kredit.
saat kita menabung, sebagian dananya disimpan sebagai cadangan. Nah, sisanya itu diberikan sebagai pinjaman. Nah, pinjaman itu lalu masuk, kembali sebagai simpanan orang lain, dan seterusnya. Untuk selanjutnya masuk ke pengadaan uang atau money multiplier. Untuk untuk money multiplier ini pengertian sendiri adalah rasio yang menunjukkan berapa kali uang beredar dapat bertambah dari setiap uang rupiah primer yang diinjeksikan ke dalam sistem perbankan. Nah, untuk rumusnya ini ada M sama dengan 1 per RR, atau M sama dengan money multiplier garis miring RR atau reverse replacement ratio. Nah, untuk contohnya di sini jika RR sama dengan 10%, maka M sama dengan 10, yang artinya setiap 1 juta, uang primer bisa menciptakan 10 juta uang giral. Untuk yang selanjutnya, di sini kita masuk ke faktor yang mempengaruhi money multiplier. Ini kalau RR atau reverse replacement ratio itu makin tinggi, maka multiplier-nya turun. Terus kalau untuk currency drain ratio itu, jika masyarakat pegang uang tunai terlalu banyak, maka multiplier turun. Dan excess reverse, itu jika bank menyimpan dana terlalu banyak, multiplier-nya juga turun, sama seperti currency drain ratio. Tapi bedanya dia di sini kalau currency drain ratio ini masyarakat lebih suka tunai, jadi penyebabnya multiplier-nya turun. Terus untuk yang exchange reverse-nya ini karena bank terlalu banyak menyimpan dana sehingga multiplier-nya juga turun. Untuk formulanya ada di sini yang lebih lengkap. Untuk yang selanjutnya ini masuk ke slide 15, yaitu bank sentral. Di sini ada termasuk pengertian, tujuan, dan fungsi. Untuk bank sentral sendiri itu adalah lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan keuangan nasional. Untuk tujuannya itu stabilitas harga, stabilitas keuangan, kelancaran sistem pembayaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk yang selanjutnya masuk ke slide 16, di sini ada fungsi utama bank sentral. Untuk yang pertama itu ada bank of issue. Di sini yaitu maksudnya cetak uang. Terus ada bankers bank, yaitu sediakan layanan keuangan bagi bank umum. Terus yang selanjutnya ada government bank, yaitu kelola dana pemerintah. Terus yang selanjutnya ada supervisor, atau supervisor ini awasi bank umum. Terus ada monetary authority, yaitu menetapkan kebijakan moneter. Dan international relationship ini jalinan kerjasama global. Untuk yang selanjutnya di sini kita masuk ke peran bank sentral dalam perekonomian. Untuk peran bank sentral dalam perekonomian ini lewat transmisi kebijakan moneter. Bank sentral bisa mengendalikan yang pertama itu inflasi, terus yang kedua pertumbuhan ekonomi, terus yang ketiga itu nilai tukar, dan stabilitas pasar keuangan.
Untuk tantangannya sendiri itu adalah menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan, serta menghadapi gejolak ekonomi global. Untuk yang terakhir, kita masuk kesimpulan. Di sini uang dan bank adalah tulang punggung perekonomian modern. Eh, Bank umum dan bank sentral bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan efisien. Dengan kita memahami kedua peran ini, kita bisa mungkin lebih bijak dalam melihat dinamika ekonomi dan kebijakan yang memengaruhinya. Oke, mungkin sorry. Alright everyone, that's what our discuss today on the role of money and bank in the modern economy. I hope from presentation we now have a better understanding that money is not just a medium of exchange, and banks are not merely a place to save, and both play a crucial role in maintaining economy stability and driving growth. Money first economy activity, and bank manage its flow. If we understand how this mechanism work, we can make smarter financial decision, whether as individuals, business owners, or a member of the economy society. Okay. Thank you. Thank you so much for your attention and your time. I hope this material has been useful and will serve as a strong foundation for all us moving forward. Okay, thank you.